Ini ada terjadi khilafiyah ulama. Tapi kalau persoalan nazar tidak ada khilafiyah. Nazar baru disebut nazar menurut syar'i ketika memiliki syarat dan rukun. Salah satu bentuk rukun nazar, salah satu rukun nazar yang harus kita pahami bersama adalah lafaz. Kalau teringat dalam hati itu bukan nazar. Sering orang kita di Aceh ataupun di kampung-kampung bernazar dalam hati. Ketika kita tanya, bagaimana Bu melafazkan nazar kemarin? Saya enggak lafaz apa-apa. Saya enggak ucap apa-apa, cuma teringat dalam hati. Teringat dalam hati itu bukan nazar. Nazar ada sigat. Salah satu rukun nazar ada sigat. Sigat itu ada lafaz. Ada lafaz yang menunjukkan kepada kita melazimkan, mewajibkan sebuah ibadah sunat. Kita lazimkan, kita wajibkan atas diri kita. Itu baru disebut nazar. Tanpa ada lafaz, tanpa ada sigat, itu bukan nazar namanya. Itu hanya lintasan hati. Sama seperti orang ada lintasan hatinya ingin salat jamaah, tiba-tiba karena ditelepon sama kawan nggak jadi. Itu kan lintasan hati namanya. Rencana dalam hati. Itu bukan nazar. Nazar mesti ada sigat. Orang yang tidak mengucap dengan sigat, dengan ucapan atau dengan lafaz tidak sah nazarnya. Kemudian nazar itu yang diwajibkan diri sendiri, bukan orang lain. Orang yang mewajibkan nazar kepada orang lain artinya memberatkan orang lain, maka nazarnya tidak sah. Seperti contoh di kampung sering ketika ada cucu yang sakit, itu biasa neneknya bernazar. Ketika sembuh, itu yang dibebankan menantu. Bilang sama suamimu, saya bernazar kemarin waktu cucu di rumah sakit atau di ruang ICU, dirawat di rumah sakit, saya bernazar sedekah untuk 10 orang anak yatim. Bilang sama suamimu untuk membayar nazar. Tidak wajib oleh suami untuk bayar nazar, karena yang bernazar bukan suami, mertuanya yang bernazar. Jadi nazar itu bukan memberatkan orang lain, memberatkan diri sendiri. Kita mewajibkan perkara sunat kepada diri sendiri, baru dikatakan nazar. Jadi kalau mewajibkan kepada orang lain itu kan tidak sah nazar. Pada persoalan ta'yin, mungkin ada kemiskinan, ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita. Kalau begitu susah kali tunggu masa ketika kita jawab kambing ini mau saya sembelih kurban langsung menjadi wajib. Jadi kalau saya bawa kambing, kalau ada yang bertanya, saya diam saja, nggak usah jawab, takut nanti jadi wajib. Itulah yang saya sampaikan tadi. Pada persoalan ta'yin ini terjadi perbedaan pendapat ulama fikih. Sebahagian ulama fikih mutaakhirin mengatakan bahwa semata-mata menjawab pertanyaan itu belum menjadi wajib bila tujuan kita hanya untuk menjawab pertanyaan, bukan untuk wajib. Tapi ada juga pandangan sebahagian ulama ketika menentukan hewan yang disembelih, walaupun sekedar menjawab pertanyaan orang, langsung menjadi wajib. Saya ada orang bertanya, Pak Haji mau bawa kemana tuh kambing? Mau dibawa kemana sapi? Mau saya sembelih untuk kurban. Sapi ini mau saya sembelih untuk kurban besok. Itu ada pendapat ulama fikih, langsung menjadi wajib. Kemudian selanjutnya ketika sudah menjadi wajib, ada konsekuensi, tidak bisa makan tuh sendiri, harus semuanya disumbangkan, diinfak untuk fakir miskin. Ketika kurban ini ada dalam bentuk diberikan kepada fakir miskin, ada dalam bentuk diberikan kepada orang kaya, yaitu kurban sunat, ini hukum akan berbeda juga. Artinya orang kaya yang menerima kurban itu bukan tamlik. Artinya dia tidak memiliki secara sempurna kurban tersebut. Tapi dia menerima kurban tersebut sebagai bentuk kemuliaan, atau dalam bahasa fikih disebut hadiah atau dhiyafah. Sebagai bentuk hadiah atau dhiyafah untuk makan, tidak boleh untuk dijual kembali. Berbeda dengan orang fakir miskin yang menerima kurban. Fakir miskin yang menerima kurban menjadi milik tam, menjadi milik sempurna. Ketika sudah menjadi milik sempurna si fakir,
dia boleh membawa kemana saja. Dimakan boleh, disimpan boleh, dikasih buat orang lain boleh, dijual juga boleh. Misalnya ada orang fakir terima kurban 5 kilo. Karena dia tidak ada bumbu masak di rumah, tidak ada gas, uang tidak ada, dia boleh menjual kepada tukang bakso. Tapi orang kaya yang menerima daging kurban tidak boleh menjual kepada orang lain kecuali memberi makan. Kalau memberi makan boleh. Artinya tidak dimakan untuk sendiri, tapi diberi untuk orang lain untuk kepentingan dimakan, bukan untuk dijual. Ini konsekuensi hukum yang berbeda ketika kurban tersebut kurban nazar atau kurban wajib, berbeda dengan kurban sunnah. Kemudian apakah kurban ini termasuk wajib bagi kita atau sunat untuk kita saja sehingga kepada Nabi berbeda hukumnya? Ini ada dalil daripada hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Sabda Rasulullah salasun hiya alayya faraid walakum tatawwu. Artinya ada 3 perkara wajib di atasku, untuk kalian sunat. 3 perkara tersebut disebut oleh Rasulullah. Yang pertama an-nahar, kurban. Yang kedua witir, salat witir. Yang ketiga salat duha. Dijelas dalam hadis ini bahwa 3 perkara ini untuk Rasulullah wajib. Adapun untuk kita hukumnya sunnah. Maka tidak ada alasan kurban wajib kecuali dengan sebab nazar ataupun dengan sebab ta'yin, yang mana pada ta'yin ini pun terjadi perbedaan pandangan pendapat ulama. Ketika kurban tersebut tidak boleh disembelih pada hari selain hari raya dan hari tasyrik, apakah orang yang memiliki akikah yang belum dilunasi atau dibayar boleh tidak menggabungkan akikah dengan kurban? Penggabungan niat akikah dengan kurban terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Salah seorang ulama fikih mutaakhirin disebut mutaakhirin karena beliau hidup di era abad ke-8, ke-7, ke-9. Jadi sesudah abad masa pasca masa Imam Nawawi itu disebut mutaakhirin. Kalau sebelum Imam Nawawi disebut mutaqaddimin. Jadi salah seorang ulama di era mutaakhirin yaitu Ibnu Hajar, beliau fatwa beliau dua-duanya tidak sah. Dia orang yang menggabungkan kurban dengan akikah, dua-duanya tidak sah. Kurban tidak jadi, akikah pun tidak jadi. Artinya hewan yang disembelih tersebut hanya menjadi sembelihan biasa sebagai sedekah. Tapi ada pandangan ulama yang lain yang beliau semasa juga dengan Ibnu Hajar, yaitu Muhammad Ramli. Muhammad Ramli termasuk ulama masyhur di Mesir. Beliau hidup semasa juga dengan Ibnu Hajar. Menurut Imam Ramli dua-duanya sah. Jadi orang yang menyembelih hewan dengan niat kurban dan akikah sekaligus, dua-duanya sah. Akikah sah, kurban juga sah. Jadi bagi bapak ibu yang masih memiliki tanggungan atau masih memiliki bukan kewajiban, kesunahan untuk menyembelih akikah, karena akikah ini pada dasarnya disunatkan bagi orang tua. Tapi ketika orang tua kita tidak menyembelih akikah sampai usia kita balik, maka tuntutan untuk menyembelih akikah secara hukum sunan itu beralih kepada anak, bukan lagi kepada orang tua. Artinya ketika anak sudah dewasa, sudah akil balik, tuntutan untuk menyembelih akikah bukan lagi kepada orang tua kita, tapi sudah kepada diri kita. Sementara besok hari raya Idul Adha kita mau berkurban, kita teringat waktu kecil belum disembelih akikah oleh ayah atau oleh orang tua, karena orang tua kita misalnya beliau hidup pas-pasan, tidak punya uang, tidak punya harta untuk membeli kambing. Jadi bagaimana bisa tidak kita gabungkan? Memang kita rezeki atau harta pas-pasan, itu boleh berpijak kepada pendapat Muhammad Ramli yang mengatakan
boleh menggabungkan niat akikah dan kurban. Kemudian ketika kita gabungkan kan timbul persoalan lagi. Ada pertanyaan lagi. Yang kami dengar akikah itu kan harus dimasak. Kalau kurban sebaliknya tidak boleh dimasak. Jawabannya, kalau kurban tersebut kurban sunat, ambil daging mentah ukuran telapak tangan. Kalau dalam fikih tidak disebut telapak tangan, dalam fikih disebut ukuran yang dinamakan daging. Dalam bahasa kita, kalau kita suruh orang cari daging, dibawa pulang seukuran daging tusuk sate, apakah itu dinamakan daging? Kalau tidak, berarti harus lebih gede lagi. Kira-kira kalau suruh cari sama orang, tolong cari daging sikit, itu sebesar mana? Dibawa pulang baru kita anggap daging. Mudah-mudahan sebesar telapak tangan. Bino dah, bino cak. Sebesar telapak tangan baru dianggap daging. Berarti hewan kambing yang disembelih dengan niat kurban dan akikah tadi, pisahkan daging ukuran telapak tangan yang masih mentah. Itu untuk dibagikan kepada fakir miskin. Yang lain dimasak semua, setelah masak baru dibagikan. Karena kambing yang kita sembelih tadi sudah ada dua niat, niat kurban dan niat akikah. Tapi kalau niat wajib, dua-duanya di niat wajib, itu semuanya harus dibagikan dalam keadaan mentah untuk fakir miskin. Persoalan akikah dibagi dalam keadaan masak itu bukan wajib, sunat hukumnya. Bukan sifatnya wajib, artinya anjuran. Andainya orang menyembelih akikah kemudian dia bagi secara mentah, sah akikahnya. Sebab membagi akikah setelah dimasak itu sifatnya anjuran, bukan kewajiban. Tapi membagi kurban secara mentah, itu bukan anjuran, tapi wajib dibagi dalam keadaan mentah. Sehingga bila orang tidak membagi kurban secara mentah tapi memasaknya dulu, itu masuk dalam hukum itlaf, berarti menghilangkan daging kurban, wajib bayar. Kalau misalnya membantu fakir miskin biar dia tidak repot masak sendiri di rumah, caranya simple, panggil mereka dulu. Setelah daging kurban tersebut ditumpuk-tumpuk, dibagikan. Setelah dibagikan, diminta kembali untuk dimasak. Ini caranya sebenarnya mudah, cuman kadang-kadang kita tidak mau mengikuti seperti aturan yang sudah berlaku. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan unta atau sapi untuk 7 orang. Ini juga perlu kita luruskan karena ada pemahaman sebagian saudara kita seolah-olah sapi itu mesti 7 orang. Karena baru-baru ini ada kawan kami di Jakarta menanyakan tentang masalah ada salah satu jamaah memberi seekor sapi untuk dijadikan kurban. Kemudian oleh pihak panitia teringat, ini yang punya sapi ini, pemilik kurban ini, dia kan punya orang tua. Kenapa tidak dimasukkan orang tua dalam anggota 7 orang? Kenapa hanya diberi kurban sapi untuk diri sendiri, tidak diikut sertakan nama orang lain 6 lagi? Biar apa? Biar menjadi anggota 7 orang. Mereka membayangkan sama seperti angkot ataupun mobil L300, kan ada kursi kosong. Ketika ada kursi kosong kan tidak salah kita ngajak orang untuk numpang mobil tersebut, mumpung lagi ada kursi kosong. Jadi ingin dimasukkan orang tua dari si pemilik kurban karena istilahnya ada kursi kosong. Saya bilang yang nggak bisa dianalogikan kurban dengan angkot. Karena pertama, kalau ingin memasukkan orang tua dari si pemilik kurban, beliau masih hidup atau sudah meninggal? Katanya masih hidup. Berkurban untuk orang masih hidup harus minta izin sama yang bersangkutan. Berkurban untuk orang yang meninggal itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i,
Menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i, berkongsi, bersyarikat pada satu ekor sapi dibolehkan asal tidak melebihi 7 orang. Kuotanya 7 orang. Nah, berkurban satu sapi untuk 7 orang pun itu kalau dalam fikih dalilnya bukan hadis tentang satu sapi itu cukup untuk 7 orang. Dalilnya kepada dam ketika Rasulullah tidak diizin oleh orang-orang musyrik untuk masuk ke Makkah. Padahal Rasulullah dan sahabat sudah berniat ihram umrah ketika terjadi penghadangan kaum muslim di Hudaybiyah. Kalau Bapak Ibu sering baca sejarah Sirah Nabawiyah, pernah terjadi kalau tidak salah tahun ke-6 Hijrah, kalau bukan 6 tahun ke-7, sebab Fatuhu Makkah, penaklukan kota Makkah terjadi tahun 8 Hijriah. Jadi sebelum penaklukan Makkah, Rasulullah sudah berupaya untuk masuk ke Makkah melaksanakan ibadah umrah. Dihadang oleh orang-orang musyrik. Ketika dihadang, karena Rasulullah sudah berniat ihram, kita tahu kalau orang sudah berihram, itu solusinya kan harus tawaf, sa'i, baru tahallul. Ini bagaimana mau tawaf sa'i sementara kita tidak dikasih izin untuk masuk ke Makkah. Akhirnya Rasulullah bertahallul di Hudaybiyah dengan cara membayar dam. Jadi ada sahabat yang menyembelih unta dan menyembelih sapi. Jadi berkongsi 7 orang. Sapi berkongsi 7 orang, unta berkongsi 7 orang. Dalil ini yang dijadikan oleh ahli fikih tentang boleh berkorban 1 ekor sapi dan 1 ekor unta untuk patungan 7 orang. Bukan mesti. Artinya kalau bicara mana yang lebih afdal, lebih utama, tetap lebih utama 1 ekor unta 1 orang, 1 ekor sapi 1 orang. Jadi jangan dipaksa, ini mumpung ada yang kosong, kota masih kosong, siapa mau dimasukkan? Tidak boleh sembarangan masukkan orang. Pertama harus ada izin pemilik sapi. Kalau tuan yang kasih sapi tadi dia tidak mengatakan untuk dimasukkan orang lain, 6 orang lagi, dia tidak boleh memasukkan tanpa ada izin dari beliau, meskipun keluarganya. Kemudian mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada istilah sunan ainiyah dan sunan kifayah. Jadi lupa saya jelaskan. Sunan ainiyah artinya perbuatan sunat yang dituju kepada berorang, personal. Sunan kifayah perbuatan sunat yang dituju kepada kelompok. Jadi hukum dasar kurban ada sunan kifayah, ada sunan ainiyah. Sunan ainiyah sama seperti fardu'in. Ini fardu ke? Ini sunat. Sunat kifayah mirip seperti fardu kifayah. Artinya sunat kifayah bila orang memiliki ahlul bait, keluarga. Nah, kepala keluarga, istri dan anak-anak. Ketika salah satu dari ahlul bait menyembelih hewan kurban, maka sudah hasil sunat kifayah. Gugur tuntutan mengerjakan kurban bagi ahlul bait yang lain. Misalnya istri sembelih kurban pada tahun ini, suami tidak, anak pertama tidak. Mereka berdua sudah gugur tuntutan untuk menyembelih kurban lantaran sudah disembelih oleh salah satu anggota keluarga. Adapun sunat kifayah ini biasa berlaku kepada orang yang hidup sendiri tanpa ada ahlul bait. Dia hidup sendiri, sudah dewasa, belum punya keluarga, maka sunat ain, bukan sunat kifayah, sunat ain kurban untuk orang tersebut. Adapun yang sudah punya ahlul bait, keluarga, maka sunat kifayah. Bedanya kalau sunat kifayah salah satu yang sembelih, yang lain gugur. Tapi ada syarat, kapan sunat kifayah ini berlaku? Ketika salah satu anggota keluarga yang berkurban yang sudah akil balik. Tetapi kalau anggota keluarga yang berkurban yang masih bayi atau masih kanak-kanak, maka tidak hasil sunat kifayah. Misalnya anggota keluarga, anak pertama sudah balik, anak kedua sudah balik, anak ketiga masih umur 9 tahun, anak keempat umur 7 tahun, anak kelima umur 4 tahun. Kurban tahun ini kita berkurban atas nama anak yang terakhir, yang masih umur 4 tahun, maka tidak hasil sunat kifayah. Tapi ketika kurban tersebut atas nama
anggota keluarga yang sudah akil balik, maka hasil sunnah kifayah. Kemudian yang sering terlupakan, malah sebahagian kita tidak paham, persoalan ketika kurban kepada anak kecil. Orang yang berkurban atas nama anak kecil, daging kurban itu tidak boleh dimakan itu sendiri. Karena syarat untuk boleh makan daging kurban harus minta izin kepada orang yang diniatkan kurban. Izin anak yang masih kecil dalam agama ghairu mu'tabar, artinya tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan izin anak-anak yang belum balik. Kemudian ketika bapak ibu berkurban kepada orang tua yang sudah meninggal, kemana kita mau minta izin? Izin orang yang sudah meninggal, odor, bahasa fikih odor, masuk odor itu tidak mungkin. Mau minta izin kemana? Maka ketika berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, otomatis daging kurban harus didistribusikan kepada fakir miskin. Jadi harus paham tentang konsekuensi dari hukum dalam persoalan fikih kurban. Maka kalau ingin kurban bisa dinikmati, dicicipi secara sembarangan, hanya kita ambil sebahagian saja untuk diberi kepada fakir miskin, maka kurban sunat. Kalau kurban wajib, kurban nazar, atau kurban atas nama orang yang sudah meninggal, menurut pendapat yang membolehkan, atau kurban atas nama anak kecil, itu semua harus dibagikan. Tidak boleh diambil untuk diri sendiri. Itu salah satu bentuk konsekuensi hukum. Kemudian kurban secara patungan tadi, 1 ekor sapi untuk 7 orang, itu boleh berbeda niat. Misalnya, ada 3 orang dari kelompok tersebut berniat untuk kurban, sementara 4-nya berniat untuk akikah, boleh. Atau ada 4 orang berniat kurban wajib, 3 orang berniat kurban sunat. Ini ada konsekuensi lagi. Kalau 7 orang yang berpatungan pada seekor sapi semua berniat sunat, itu oleh panitia boleh dibagikan secara sembarangan. Artinya cuma diambil, ada bahagian-bahagian yang diberi mentah atas jatah 1, 2, 3, 4 sampai 7 diberi mentah untuk fakir miskin, yang lain terserah panitia membawa ke mana. Tapi kalau sebahagian niat wajib, ini yang harus kerja berat. Ketika ada 4 orang niat wajib, kurban wajib, 3 orang niat kurban sunat, ini panitia wajib membagikan sapi tersebut 7 tumpuk. 7 tumpuk itu harus sama, tidak boleh lebih kurang. Bagaimana cara menghitung sama? Dengan pakai timbangan. Setelah pakai timbangan, dibagi sama 7 tumpuk, kemudian ditentukan mana pemilik kurban yang kurbannya niat wajib. Misalnya si Zaid, si Umar, dan si Bakar. 3 orang ini niat wajib. Setelah ditentukan tadi 7 tumpuk yang sama, untuk menentukan sama dengan pakai timbangan, baru diserah, ini jatah untuk kalian bertiga. Jadi yang jatah untuk kalian bertiga semuanya harus dibagikan untuk fakir miskin. Baru sisanya yang 4 tumpuk diserah untuk 4 orang lagi yang niat kurban sunat. Ini jatah untuk kalian, mau bawa ke mana terserah. Bawa sebagian bawa pulang ke rumah, sebagian kasih ke fakir miskin, karena mereka berempat niat kurban sunat, bukan kurban wajib. Maka panitia ketika menerima kurban, dia harus ada catatan, catat nama orangnya, kemudian catat lagi jenis kurbannya apa kurban wajib, kurban nazar, atau kurban sunat. Jadi tidak boleh jadi kurang peduli, anak mau tahu aja. Jadi kan ada konsekuensi hukumnya. Jadi kurban ini bukan jangan dianggap ini hanya tradisi tahunan. Tradisi tahunan sama seperti tradisi megang kalau di Aceh. Yang penting ada penyembelihan hewan, yang penting hewan tersebut sudah didistribusikan, dibagikan, selesai. Ya, ada konsekuensi hukum. Kalau megang bukan hukum syariat, megang itu hukum adat, tradisi. Tapi kalau kurban ini hukum syariat, maka dia punya aturan dan tata cara hukum yang sudah ditetapkan. Kemudian yang sering terjadi di tempat kita, penjualan
kulit dari binatang yang disembelih untuk kurban dengan alasan itu dipergunakan biaya bagi orang yang memotong dan membagi-bagikan daging kurban. Ini juga tidak dibenarkan. Karena jelas dalam hadis Nabi bersabda, man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyata. Orang yang menjual kulit kurban maka tidak ada kurban baginya. Dianggap kita tidak berkurban. Artinya tidak sah kurban kalau kita menjual kulit kurban. Jadi solusinya bagaimana? Orang zaman sekarang kan tidak mau gotong royong saja, tidak ada uang rokok, katanya uang minum. Jadi panitia mesti membuat kesepakatan di awal. Di awal buat kesepakatan. Jadi siapapun yang menitip binatang kurban, hewan kurban kepada kami harus membayar biaya untuk operasional, biaya untuk penyembelihan, biaya untuk perawatan bila kita menerima hewan kurban beberapa hari sebelum hari raya Idul Adha. Untuk biaya perawatan, biaya penjagaan, untuk pakan lagi, untuk makanan sapi, makanan kambing yang akan kita persiapkan untuk kurban. Itu harus jelas di awal. Sebab biaya tersebut menurut hukum syariat itu dibebankan kepada orang yang berkurban. Sama seperti orang yang mengeluarkan zakat. Kita misalnya mengeluarkan harta kita untuk zakat. Tapi mustahik zakat tidak ada di lingkungan kita. Mereka berada di satu daerah yang membutuhkan biaya untuk mengantar zakat kita kepada mustahik. Apakah boleh mengambil uang transport kepada mustahik atau memotong dari zakat? Tidak boleh. Karena biaya tersebut dibebankan kepada muzaki, orang yang diwajibkan zakat. Ada ketika seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat, segala bentuk biaya dan kebutuhan untuk sampainya zakat kepada penerima itu dibebankan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Tidak boleh potong pada zakat dan tidak boleh juga minta kepada si penerima zakat. Hanya COD nah. Itu biayanya belum COD baru. Jadi kurban lagi asid. Orang yang ingin berkurban harus bersiap dengan harta pas-pasan cukup untuk seekor kambing, langsung serahkan ke panitia. Kita minta orang untuk gotong royong untuk membagikan, menyembelih kurban kita kemudian membagikannya. Tidak boleh hukumnya. Jadi panitia harus tegas panitia dari awal jelaskan. Demikian juga orang yang kurbannya secara kolektif, kurban arisan misalnya, itu buat perjanjian di awal, ini 2,5 juta untuk kuota 1/7 sapi, dengan syarat seandainya nanti menjelang lebaran haji harga lembu naik, maka bapak ibu harus setuju membayar uang tambahan. Juga harus ada kejelasan. Sering kadang-kadang jadi permasalahan di kampung-kampung karena tidak jelas di awal. Di awal, di 8 bulan atau setahun sebelum hari raya kurban, buat arisan harga lembu 2,5 juta per orang. Ketika jelang hari raya tiba-tiba harga lembu sudah naik, minta uang tambah nggak diberi. Karena janji awal 2,5 juta, lagi-lagi tambah bank dong, jamin 2,5 juta kok. Jadi harus jelas dari awal. Sebabnya sering menjadi hal-hal yang bermasalah. Tahun lalu ada kejadian di Merdu. Sudah hampir maghrib hari tasyrik terakhir, sudah asar, belum ada yang mau sembelih lembu. Karena orang yang kasih lembu secara patungan, dia tidak mau mengeluarkan biaya untuk sembelihan. Dan tungku imum yang ada di kampung tersebut pun tidak mau bergotong royong, alasan kami sudah capek di hari raya pertama, sudah bekerja untuk sembelih kurban. Akhirnya kurban tersebut sampai lewat hari tasyrik tidak ada yang mau sembelih. Ini siapa yang tanggung jawab? Tanggung jawab itu pemilik kurban, bukan tungku imum. Sebab di kampung lagi di Aceh itu sudah menjadi kebiasaan, seolah-olah tugas seperti itu tugas tungku. Jadi penikah orang tugas tungku, tajihid jenazah tugas tungku, ya si limau si kambing tugas tungku. Jadi orang kurban jauh-jauh kambing macam jaya nak kejuk biaya tambahan. Ketika ada usulan untuk meminta biaya,
Seolah-olah nanti dalam tanggapannya Cik Tumpul dah kau minta baik. Padahal memang tanggungjawab si pemilik kurban, bukan tanggungjawab tengkuan. Kalau ingin mengkaji fikih lebih dalam, bukan hanya persoalan itu dalam bab kisah saja. Bab kisah itu satu hukuman ketika kita membunuh orang, maka wajib kisah dan atas kita, artinya kita juga harus dibunuh. Artinya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dalam bab kisah, kalau orang tidak mau memancung kita kecuali dengan meminta upah, wajib kita membayar upah untuk supaya dia mau memancung kita. Artinya setelah diberi upah kita mati juga. Upah harus bayar, artinya mati itu loh. Tapi wajib. Artinya tidak boleh dia tersebut dibebankan kepada orang lain. Apalagi udhiyah. Masa udhiyah tanya yang sembelih udhiyah minta upah sama biaya untuk sembelihan sama orang lain. Itu harus jelas. Jadi panitia agar tidak merasa terbeban nanti di hari H harus diperjelas di awal. Kemudian selanjutnya karena ini masih dalam bulan Zulhijjah, saya juga mengingatkan bulan Zulhijjah ini memiliki keistimewaan luar biasa. Malam ini sudah malam kelima Zulhijjah. InsyaAllah ada 5 hari lagi yang merupakan hari yang agung dan hari istimewa. Saking istimewanya 10 awal bulan Zulhijjah, disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, salat malam pada 10 awal Zulhijjah itu mengimbangi sama seperti salat malam Lailatul Qadar. Berpuasa sunat di hari 10 awal Zulhijjah sama seperti berpuasa 1 tahun. Ada riwayat sama seperti berpuasa 1000 hari. 1000 hari itu hampir 3 tahun. Maka dalam kesempatan sisa 5 hari lagi ini menjelang hari raya Idul Adha, manfaatkan masa-masa ini untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak baca tahlil dan memperbanyak amal saleh, karena mendapat ganjaran pahala yang luar biasa. Jadi jangan dianggap hari-hari istimewa itu terbatas pada bulan-bulan Ramadan saja. Jadi awal bulan Dzulhijjah di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Seandainya kita tidak mampu berpuasa setiap hari, usahakan hari Tarwiyah dan Arafah berpuasa. Terus seandainya Tarwiyah pun tidak sanggup karena sibuk, usahakan hari Arafah berpuasa. Karena puasa hari Arafah itu bisa menjadi kafarah penembus dosa untuk 2 tahun. Tahun ini dan tahun yang akan datang. Itu balasan daripada berpuasa di hari Arafah. Hari Arafah ada doa dan amalan khusus yang dianjurkan, sebagaimana disebut dalam sebuah riwayat, itu ada riwayat Imam Tirmizi. Bahwa Nabi bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Arafah, dan sebaik-baik doa yang aku baca pada hari Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang-ulang. Diulang-ulang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut. Yang bayangkan, yang pandai ulang dah jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu paling pendek. Kalau mau yang panjang tinggal ditambah wa huwa yuhyi wa huwa hayyul la yamut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi hari Arafah bagi kita yang bukan jamaah haji disunatkan berpuasa. Bagi jamaah haji tidak disunatkan berpuasa di hari Arafah. Kita yang bukan jamaah haji disunatkan berpuasa hari Arafah dan disunatkan memperbanyak doa dan bacaan zikir-zikir tadi pada hari Arafah tersebut. Jadi karena ini masih ada kesempatan 5 hari lagi, manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak amalan kita, untuk memperbanyak transaksi kita dengan Allah. Karena beribadat ini berbisnis dengan Allah. Kalau berbisnis di dunia, kita memanfaatkan peluang-peluang hari tertentu untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, misalnya di menjelang hari raya. Padahal bisnis kita cuman toko kelontong. Kadang-kadang ada sebagian saudara kita, dia jualan kelontong. Dari orang tuanya jualan kelontong. Tapi ketika dekat hari raya, dia memanfaatkan jual beli online, menjual baju baru dan segala macam. Rasanya untuk
mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dalam urusan dunia kita berusaha untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi berbisnis dengan Allah. Ada kesempatan-kesempatan hari-hari istimewa, manfaatkan peluang tersebut untuk memperbanyak amal ibadat sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja pengajian kita untuk malam ini sebagai pengantar. Harapan kami selanjutnya dalam sesi tanya jawab agar Bapak Ibu aktif bertanya perihal yang menyangkut dengan kurban ataupun perihal-perihal yang lain, masalah-masalah agama. Persilakan. Terima kasih banyak. Baik, sekarang memasuki di sesi jawab.